Perkenalkan, nama saya Adit dari Prodi Manajemen kelas A. Nama saya Widyasari, nama saya Biajani. Saya Ali Muhammad Yusuf dan Nama saya Muhammad Alfian dari Sebagai manusia, kita perlu memahami eksistensi kita sebagai makhluk bertuhan, yaitu ciptaan Allah yang memiliki tujuan hidup yang lebih dalam. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan melupakan pertanyaan besar yang seharusnya memandu langkah kita. Apa arti hidup ini, dan untuk apa kita ada di dunia ini? Dalam Islam, kita diajarkan bahwa kita bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga makhluk yang memiliki jiwa yang terhubung dengan Allah, Sang Pencipta. Pemahaman ini bukan hanya sekedar teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjalankan ajaran Allah melalui Al-Quran dan hadis. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang konsep menjadi makhluk bertuhan dan bagaimana kita seharusnya mengarahkan hidup kita sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan olehnya. Dalam kajian Islam, makhluk bertuhan merujuk pada segala ciptaan Allah, dengan manusia sebagai makhluk yang diharapkan menyembah dan tunduk hanya kepadanya. Pemahaman ini berlandaskan pada konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Sebagai makhluk bertuhan, manusia memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan petunjuk Allah melalui Al-Quran dan hadis. Menjadi makhluk bertuhan sangat penting dalam memberikan arah hidup, membentuk moralitas, dan menciptakan keharmonisan dalam hubungan sesama. Kesadaran akan Allah sebagai pencipta mengajarkan kita untuk hidup dengan rasa syukur, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi ujian hidup. Dalam Islam, menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah mendorong kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada sesama. Setiap tindakan kita, baik kecil maupun besar, seharusnya mencerminkan kasih Allah dan memiliki dampak positif bagi dunia. Allah juga memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi ujian hidup.
Keyakinan padanya memberi harapan dan kedamaian, serta kekuatan untuk terus melangkah meski menghadapi kesulitan. Selain itu, menjadi makhluk bertuhan juga mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas, menjadikan setiap langkah dan keputusan kita berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, hubungan yang kuat dengan Tuhan memberikan arti sejati dalam hidup, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, bijaksana, dan penuh kasih. Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan seseorang sebagai hamba Allah, sebagai seorang Islam? Salah satu dalil penguatan untuk kita selalu bisa menguatkan keimanan kita adalah dengan dalilnya firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, perkuatlah zikirmu kepada Allah, karena itu salah satu bisa mendekatkan kamu, menguatkan kamu terkait keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi penguatan keimanan itu bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, terlepas dari kewajiban kita 5 kali sehari semalam. Jadi keterkaitan dari kewajiban kita sebagai hamba Allah 5 kali sehari semalam di luar itu. Beribadah dengan konsisten merupakan bagian penting dari perjalanan spiritual seorang muslim. Ibadah bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ketenangan batin. Konsistensi dalam beribadah, seperti melaksanakan sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, dan amalan lainnya, membantu seorang muslim untuk senantiasa ingat kepada Allah dan menumbuhkan kesadaran akan tujuan hidup yang lebih tinggi. Islam mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya terbatas pada spiritual, tetapi juga mencakup setiap aspek kehidupan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah yang konsisten akan membantu kita menjaga hati agar tetap fokus, membersihkan jiwa dari penyakit hati, dan mengarahkan hidup pada kebajikan. Selain itu, dengan beribadah secara konsisten, seseorang akan merasakan kedamaian batin yang berasal dari ketenangan hati yang hanya bisa diperoleh melalui hubungan yang baik dengan Allah. Ibadah juga menjadi cara untuk melatih diri agar tetap sabar, tawakal, dan tawadu, yang semuanya berkontribusi pada keseimbangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Berbuat kebaikan adalah manifestasi dari nilai-nilai keimanan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa keimanan harus tercermin dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam ucapan. Salah satu bentuk kebaikan yang diajarkan adalah membantu sesama, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Sebagai bentuk kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak menyayangi sesama, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari berbuat kebaikan, karena alam ini adalah amanah dari Allah yang harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surah Al-A'raf ayat 56.
kenapa disebut sebagai konsep manusia Tuhan, bahwa makhluk bertuhan itu diartikan sebagai suatu keyakinan. Jadi kita sebagai manusia yang istilahnya meyakini Tuhan, berarti kita punya keyakinan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah lalu Dia. Jadi ada kekuasaan, ada unsur yang ada dalam diri manusia, itu yang namanya roh. Nah, itulah dorongan dari setiap manusia yang ada pada dalam dirinya, sehingga lahirlah unsur rohani itu dalam diri manusia. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah memiliki bakat. Setiap manusia memiliki bakat dan potensi masing-masing. Jadi setiap manusia memiliki bakat dan potensi, itu kan berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, itulah perbedaan antara manusia dengan makhluk ciptaan yang lain seperti binatang, tumbuhan, dan yang lainnya. Nah, itulah perbedaannya. Terus yang ketiga adalah manusia memiliki akal. Nah, itu perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Jadi itu ada unsur konsep yang tertanam dalam diri manusia. Yang terakhir adalah akal pikiran. Karena dari akal lah yang dapat membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti itu. Jadi orang memiliki akal berarti dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Itu konsep yang perlu dipegang oleh manusia. Jadi memiliki adalah keyakinan. Jadi manusia itu harus meyakini bahwa Tuhan itu ada dengan melalui dengan akal mereka, seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua adalah mengapa manusia menjadi makhluk bertuhan sangat penting? Iya, kita kan diciptakan oleh manusia seperti ini, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk membedakan satu yang lainnya, seperti itu. Jadi ada dua, bahwa tidaklah diciptakan kita sebagai manusia, melainkan adalah untuk beribadah. Begitupun dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Akan seperti itu konsepnya, bahwa poin penting yang perlu kita dalami bahwa sebagai manusia untuk kedepannya adalah dalam menjalani kehidupan sosial sekarang kan ada beberapa hal yang menjadi dinamika dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah bagaimana menjaga harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Karena di situ dapat kita dapat dibedakan antara hewan dengan manusia atau tumbuhan. Karena berawal dari persoalan perilaku sikap seperti. Nah, itulah yang sebenarnya kita sebagai generasi muda, generasi milenial, bahwa tuntutan dalam pendidikan, terutama dalam perguruan tinggi di Setiangkop itu, bahwa kita harus ditanamkan tentang nilai-nilai moral dan etika. Karena dasar itulah kita dapat dibedakan sebagai makhluk bertuhan. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah sebagai manusia biasa yang lahir untuk menjalankan suatu kewajiban kita, itu adalah beribadah, tidak lepas dengan menjalankan sholat 5 waktu. Itu poin penting, karena bagaimana menjaga sholat itulah kunci utama untuk pendekatan kita kepada Tuhan, antara mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta. Karena kita dapat fokus menyampaikan apa keinginan dan hasrat kita sebagai manusia. Di situ kuncinya adalah bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu itu. Karena itu sangat penting, karena kunci kesuksesan seseorang adalah ada dalam situ. Jadi segala sesuatunya adalah berada dalam titik-titik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama tadi saya ambil sebuah di dalam Al-Quran, bahwa
dijelaskan tadi saya sampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itulah manusia diciptakan dengan jin dan yang lainnya adalah hanyalah untuk beribadah, menyembah kepadanya. Tidak ada yang lain. Jadi mungkin itu konsep sederhana yang saya berikan pada tentang bagaimana sebagai konsep makhluk bertuhan seperti itu. Dalam artian bahwa kita di perguruan tinggi, khususnya di Istiantop itu, kita harus menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi kepada manusia agar menjaga harkat martabat sebagai seorang sebagai manusia untuk menjaga nilai-nilai leluhur itu yang ada dalam dirinya. Yaitu adalah bagaimana roh yang ada dalam tubuhnya itu dapat meyakini segala sesuatunya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen-dosen yang telah memberikan arahan dalam video ini. Serta teman-teman sekelas yang telah berkontribusi dan berkolaborasi dengan semangat dan kerja keras. Tanpa dukungan dan kerja sama dari kalian semua, video ini tidak akan berwujud dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.